buka. Fatahat pembukaan. Fatihun yang membuka. Maftuhun yang dibuka. Futiha yuftahu. Sami'ah mendengar. Yasma'u sedang mendengar. Isma dengarlah. La tasma' sam'an pendengaran. Sami'un yang mendengar. Masmu'un yang didengar. Sumi'a yusma'u. Alama sudah jangan ajar aliman pengajaran yang mengajar alamu yang diajar sudah merusak. Yufsidu sedang merusak. Afsid rusaklah. La tufsid jangan rusak. ada layar Dan perusakan. Mufsidun yang merusak. Mufsadun yang dirusak. Ufsida yufsadu. Sudah. belum ada tampilannya Bu Yanti. Ada. Ada di sini nggak ada kok. Ada ke setengah Bu. Qatala sudah berperang. Sedang berperang. Berarti remote di sini nih, masa tampilannya baru ada. Jangan perang di dalam peperangan. Muqatilun yang berperang. Muqatalun yang diperang. Qutila yuqatalu. Pak Umar. Tadabbara selama renungi. Ya, tadabbara renungi. Tadabbara renungi. Tadabbara jangan merenungi. Ikhtalafa sudah berselisih. Ya, talibu sedang berselisih. Berselisih. La tahtalib jangan berselisih.
ikhtilafan perselisihan Mukhtalifun yang menyelisihi, mukhtalaf yang diselisih, ukhtulifa yukhtalaf, istighfar minta ampun, astaghfiru kadang ampun, istighfir minta ampun, la tastaghfir jangan minta ampun, istighfaran permintaan ampun, mustaghfirun yang meminta ampun, mustaghfarun yang dipinta ampun, ustughfira yustaghfaru. Qadda sudah menolak, ya ruddu sedang menolak, urdu tolaklah, la tardud jangan menolak, raddan penolakan, raddun yang menolak, mardudun yang ditolak, yuradu, Gara sudah menipu, ya giru sedang menipu, jangan menipu, gororan penipuan, garun yang manis, maghrurun yang ditipu, gurur Wadoa sudah menetapkan, yang sedang meletakkan, letakkanlah, jangan letakkan, meletakkan, wadi'un yang meletakkan, maudhu'un yang diletakkan, wasofa telah menyifati, yasifu sedang menyifati, sifatilah kasih dengan sifati, wasfan penyifatan, wasifun yang menyifati, mausufun yang disifati, Allah sudah berkata, yaqulu sedang berkata, katakanlah, la takut, dengan perkataan, qailun yang ulun yang dikatakan, bila lalu khafa sudah takut, khafu sedang takut,
Takutlah Khaufan ketakutan, khaifun yang takut, takutkan, makhufun yang ditakutkan, khifa yukhafu, zada sudah menambah, yazidus menambah, zin tambahlah, la tazid ziyadatan penambahan, zaidun yang ditambahkan, zida yuza afa sudah memaafkan, yafu sedang memaafkan, ufu la ta'fu afwan pemaafan, afin maafkan, ma'fuun yang dimaafkan, ufiyah yufan. Hada sudah menunjukkan, Yahdi sedang menunjukkan, ditunjukkanlah, tapi jangan tunjukkan, hadian penunjukan, hadin yang menunjukkan, mahdiyun yang ditunjukkan, dia ayu dan Nasya sudah melupakan, yansa sedang melupakan, insan lupakanlah, la tansa jangan lupakan, nasiat pelupaan, nasin yang melupakan, Nasiyun yang dilupakan, nusia yunsa, ahabba sudah mencintai, yuhibbu sedang mencintai, ahbib cintailah, la tuhbib jangan cintai, ihbaban pencintaan, muhibbun yang mencintai, muhabbun yang dicintai, uhibba yuhabbu, al-sholah sudah menyampaikan, yusilu sedang menyampaikan, ausil sampaikanlah, batusil jangan sampaikan, isolan penyampaian, penyampaian, musilun
yang menyampaikan Musalun yang Sampaikan Usila yusalu Aqama sudah menegakkan Yukimu sedang sedang dan Hakim tegakkanlah La tuqim jangan tegakkan Iqamatan tegakkan yang menegakkan Muqamun yang ditegakkan Ukima yuqamu Zaka sudah sudah mensucikan Yuzaki sedang mensucikan Zaki sucikanlah jangan Sucikan Tazkiyatan penyucian Muzaki yang menyucikan Muzaka yang disucikan Yuzaka Alqa melempar Yulki sedang melempar Alki lemparlah La tulqi jangan lempar Ilqaan lemparan Mulkin yang melempar Mulqa yang dilempar Ulqiya Yulqa. Oke, cukup. Bu Eli. Lagi santai Bu Eli duduknya. Tahajud, habis tahajud ya tadi malam. Bu Eli ngantuk. Ya Allah. Ngayap sebentar. Salah. Baik. A'udzubillah, ini ayat ke-225. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum. La walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Wallahu ghafurun halim. Ya, kita lihat bersama-sama ke depan. Kita belajar menerjemah mandiri. La, apa artinya? Tidak. Tidak. Yu'akhidhu, apa artinya? Yu'akhidhu, mengambil ya. Mengambil Ya. apa?
Akhoda. Arti asalnya itu Akhoda. mengambil. Akhoda Iya. ya Khoda. khudu. Ya, khodu. Tapi ini ada tambahan huruf. Asalnya akhoda jadi akhoda yu'akhidu. Ada Dua tambahan, alifnya. Hamzah. ada alif ini, tambahan alif. Hmm. Akhoda ikut polanya fa'ala yufa'ilu. Akhoda Ada itu ya. yu'akhidu. Artinya apa? Menghukum. Menghukum. Iya. Tidaklah menghukum. Sama seperti qatala yuqatilu, polanya sama. Akhadha yu'akhidu. La yu'akhidu. Tidaklah menghukum kum Kalian. kalian. Allahu. Allah. Jadi la yu'akhidukumullah. Allah tidak Allah tidaklah Allah tidak menghukum menghukum kalian. kalian. Ya, bagus. Kenapa Allahnya didahulukan? Karena Subjek. Karena dia subjeknya ya. Subjeknya ya. Kenapa tidak kum? Kum yang dahulukan. Objek. Objek. Iya. Hukumnya objek. Jadi harus bisa membedakan domir objek dengan domir subjek. Kalau kalau sebagai subjek bentuknya apa? Kum kan kalian. Kum ya, kum. Antum. Antum. Antum kalau sebagai subjek bisa antum, bisa tum. Tum. Kalau menyambungnya dengan fiil madi maka tum. Akhadtum. Kalian menghukum. Akhadtum. Atau dengan fiil mudhari awalan ta akhiran wawu nun. Akhiduna. Kalian Mengambil. Apa tadi? Menghukum. Jadi kalau kum ini domir objek, jadi tidak bisa diterjemahkan kalian menghukum, tapi menghukum kalian. La yu'akhidukumullahu, Allah tidak menghukum kalian. Allah ini subjeknya, tandanya akhirannya doma. Kalau bahasa Arabnya yu'akhidu fi'il, Allahu fa'il. Kalau ada fi'il harus ada fa'il. Bi al-lagwi, apa artinya? Dengan al-lagwi. Dengan sumpah ya, bukan? Lagwi itu apa? Asalnya itu canda. Lagwun. Lagun itu canda atau maksud di sini adalah permainan atau di sini maksudnya adalah sumpah yang tidak serius. Ya, kadang itu tapi bermain di sini maksudnya bukan permainan yang disengaja, tetapi yang orang Arab itu mudah sekali bersumpah gitu. Nah, mereka itu karena mudah bersumpah, akhirnya ya terkadang sumpahnya tidak baik. Nah, gitu. Jadi kalau sumpahnya serius, nah ini yang tidak boleh. Tapi kalau sumpahnya itu terlepas, ya, sumpah yang terlepas itu tidak apa-apa. Tidak sengaja. Keceplosan, iya. Fi aimanikum artinya apa? Dalam sumpah-sumpah kalian. Iya. Dalam sumpah-sumpah kalian. Aiman dari kata apa? Aiman. Jamak dari kata yamin. Yaminun aiman. Jamak. Artinya bisa kanan, bisa sumpah. Tapi di sini artinya sumpah. Kalau yaminun kan kanan, Ustaz ya? Iya, artinya bisa yamin, bisa kanan, bisa sumpah. Ini tergantung konteksnya. Kalau di sini diartikan sumpah, bukan kanan. Hurufnya sama persis, tapi maknanya itu double dia. Bisa diartikan kanan, yamin, ashabul yamin. Bisa juga artinya yamin itu sumpah. Karena ketika orang bersumpah itu dia biasanya mengangkat tangan kanannya. Iya. Gitu. Jadi cara menentukan maknanya ya disesuaikan dengan konteks kalimatnya.
Itu. Kalau diartikan kanan di sini kurang cocok. Ya, Allah tidak menghukum kalian dengan ketidaksengajaan di dalam tangan kanan kalian. Nah, ini kan nggak pas. Ya, yang pas adalah Allah tidak menghukum kalian dengan ketidaksengajaan pada sumpah-sumpah kalian, gitu. Jadi alawi ini bisa diartikan ketidaksengajaan. Walakin Tetapi yu'akhidukum. dia menghukum kalian. Ya, bagus. Tanda dianya mana, Bu? Iya. Ya, ini ya. Yu'akhidukum. Kenapa di sini tidak diartikan dia yang di atas? Karena ada Allah. Ya, ada, karena disebutkan ada fa'ilnya. Iya, karena disebutkan fa'ilnya yaitu Allah. Kalau di sini nggak ada nih. Yu'akhidukum. Dicari ke belakang nggak ada. Akan tetapi dia menghukum kalian bima. Dengan apa yang kasabat. Kalian kasabat artinya apa? Kerjakan, tulis. Mengerjakan atau mengusahakan. Qulubukum. Hati kalian. Hati kalian. Akan tetapi Allah menghukum kalian dengan apa yang kalian kerjakan. Apa yang hati-hati kalian kerjakan. Ini cara menerjemahnya itu fa'ilnya dulu. Kasabat itu kan fi'il, kata kerja. Kata kerja pasti ada pelakunya. Pelakunya siapa? Kalian. Qulubukum. Iya. Akan tetapi Allah menghukum kalian dengan apa yang hati-hati kalian kerjakan. Kok hati kerjakan? Niatkan kali ya. Karena apa yang kalian niatkan gitu kali ya. Iya, karena hati itu sumber pekerjaan. Yang mengatur semuanya. Iya, yang mengatur semuanya. Kita bisa berbuat ini, itu, bisa bersumpah. Itu yang mengatur, menggerakkan mulut bersumpah siapa? Hatinya. Hati. Kalau hati nggak mengomando, nggak akan jalan. Makanya di sini itu tergantung hati, ya. Makanya hati itu sangat berpengaruh. Orang bersumpah bisa jadi sumpahnya itu dosa, bisa jadi sumpahnya tidak berdosa. Yang membedakan mana? Hatinya. Nah, ketika dia bersumpah itu dia hatinya memang niat sumpah atau nggak sengaja. Kalau nggak sengaja berarti hatinya kabul salim dan kabul maut mati. Kenapa? Ada kabul salim dan kabulnya mati. Iya. Jadi kalau hatinya itu berniat untuk bersumpah, ya sumpah buruk, sumpah di sini ya, maka ya berdosa. Tapi kalau hatinya nggak berniat, kalau nggak berniat berarti kan nggak sengaja. Ya, sesuatu yang tidak diniatkan hati kan keluarnya tidak sengaja. Orang seumpama nabrak orang lain, dia kan nggak. Halo, kok ada berisik-berisik ya? Ada berisik-berisik. Baik. Nah, jadi Allah menghukum kalian dengan apa yang hati kalian perbuat. Iya, hati kalian perbuat. Wallahu, dan Allah ghafurun, Maha Pengampun. Dari kata apa ghafurun? Ghafaro. Polanya apa? Fa'ala. Fa'ulun. Ini namanya apa? Sighat mubalaghah. Maha pengampun. Maha mengampuni. Kalau ghafaro artinya mengampuni. Halimun. Maha penyantun. Maha penyantun. Artinya maha mengasihi. Ya. Artinya maha pengasih. Artinya Allah mungkin saja menghukum kita, tapi Allah menunda. Itu halim. Allah memaafkan.
kita kalau seumpama disakiti orang, kita mampu membalas, tapi kita nggak membalas, itu namanya apa? Mengampuni, memaafkan. Halim. Ya, itu namanya halim. Orang yang halim itu dia mampu membalas, tapi dia bersabar, menahan emosinya, itu namanya halim. Itu. Berarti apa? Maha pemaaf atau maha menyayangi. Itu namanya halim. Baik, silakan yang mau nerjemah. Pak Nasruddin ya? Ya. Ya, silakan Pak Nasruddin. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah Allah akan menghukum kalian dilagwi fi aimanikum, dilagwi dengan lakwi tadi apa? Ketidaksengajaan. Dengan ketidaksengajaan di dalam aimanikum, di dalam sumpah-sumpah kalian. Iya. Walakin akan tetapi akan tetapi dia akan menghukum kalian, Allah, bima dengan apa yang kasabat qulubukum, dengan apa yang hati-hati kalian perbuat. Ya, yang hati kalian perbuat. Wallahu ghafurun halim. Wallahu dan Allah maha ghafurun, maha pemaaf, ghafurun halim, dan ghafur itu maha pengampun. Pengampun, iya. Dan Allah maha pengampun, halim, dan memaafkan. Maha pemaaf, iya. Hampir sama, ghafur dan halim. Artinya orang yang berbuat sumpah tapi nggak sengaja, ya, maka dia dimaafkan. Ini kan hubungannya dengan ayat sebelumnya. Apa? La taj'alullaha urdatan li aimanikum. Ini kan kisahnya ada orang yang bersumpah untuk tidak menyambung silaturahmi. Wah, dia jahat banget sama saya. Demi Allah saya nggak akan nyapa dia lagi. Ah, itu boleh nggak? Nggak boleh kan? Nah, di sini Allah melarang kita jangan jadikan sumpah-sumpah kalian sebagai penghalang, urdotan penghalang untuk berbuat baik atau bertakwa atau berdamai atau mendamaikan di antara manusia. Nah, ini. Nah, sumpah seperti ini jangan dituruti. Kalau kita bersumpah untuk berbuat memutus silaturahmi sumpama atau berbuat baik kepada orang lain, maka lebih baik sumpahnya dibatalkan, terus bayar kafaroh, yaitu memberi makan 10 orang miskin atau berpuasa 3 hari gitu. 10 orang miskin itu 1 hari aja Ustaz ya? Iya, pokoknya 10 orang. Tapi 1 hari aja kan? Iya, 1 hari aja. 1 hari aja. Nah, kalau ternyata sumpahnya kita itu keceplosan, sumpahnya nggak sengaja atau nggak tahu, maka Allah tidak akan menghukum kalian. Ya, artinya apa? Kalau karena emosi ya. Ya, mungkin emosi. Karena emosi kan sampai dia itu nggak inget apa-apa, padahal itu nggak boleh kayak gitu. Nah, maka diampuni yang seperti itu. Ya, tapi kalau memang dia sudah terbiasa berkali-kali sumpah seperti itu, ya itu berarti apa? Sudah niat berarti itu. Berarti itu kasabat qulubukum kalau seperti itu. Ya, bisa jadi dia nggak tahu hukumnya, Ustaz. Atau dia nggak tahu hukumnya. Gitu. Berarti masih dimaklumi kalau yang begitu ya, Ustaz? Iya, kalau nggak tahu hukumnya dimaklumi. Tapi kalau nggak tahu hukumnya, tapi dia nggak mau belajar,
Iya, ya tetap berdosa. Kan Kalau dia zaman nggak usah belajar biar nggak tahu katanya. itu malah dosa. Dosa. Nggak boleh itu. Nggak boleh, iya malah dosa. Sengaja tidak Kecuali belajar. kalau dia hidupnya di tengah hutan Amazon, nggak ada internet, nggak ada ustadz, nggak ada yang ngajarin, gitu kan, nggak tahu Islam, ya itu nggak apa-apa. Nah, dia hidup di Indonesia mayoritas Muslim, ustadz di mana-mana, nah, itu nggak boleh tidak belajar. Baik, lanjut ya. Lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Silakan. Alladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Fa'in fa'u fa'innallaha ghafurur rahim. Fa'in fa'u fa'innallaha ghafurur rahim. Oke, kita lihat ke depan semuanya. Li apa artinya? Bagi Bagi alladzina Orang yang yu'luna mengila. mengila. Nah, apa itu ila? Ini dari kata ala yu'li. Ala yu'li. Yu'luna. Ini fi'il apa? Fi'il mudhari ya. dari Ala kata wala bisa nggak lain ya Ustaz? bukan, beda lagi. Ala yu'li. Ini ala yu'li. Yu'luna. Kalau domirnya hum, mereka, berarti yu'luna. Bagi mereka orang-orang yang mengila. Mengila itu sumpah tidak menggauli istrinya. Tapi tidak mentalaknya. Nah, itu kebiasaan orang Quraisy, orang kafir Mekah zaman dulu. Jadi seperti pisah ranjang mungkin ya kalau di Indonesia. Jadi tapi disertai dengan sumpah. Gitu. Iya. Istrinya nggak dicerai, tapi dia sumpah nggak akan menggauli istrinya. Udah dibiarin aja. Nah, waktunya berapa lama? Waktunya bisa sampai tahunan zaman dulu itu. Ya. Bertahun-tahun gitu. Nah, seperti ini, kebiasaan seperti ini itu tidak baik. Maka ketika Islam datang, kemudian mengatur hukum seperti ini, ya, mengatur hukum seperti ini. Jadi ilah apa? Bersumpah tidak ya, menggauli istrinya. Iya. Lilladzina yu'luna, bagi orang-orang yang mengila min nisaihim, dari istrinya mereka, istri-istri mereka. Di sini min artinya adalah kepada. Artinya kepada. dari kepada istri-istri mereka. Jadi dia bersumpah kepada istri mereka untuk ila, Maka bagi mereka apa? Diberi kesempatan tarobus. Tarobus itu menunggu. Tarobbaso ya tarobbasu. Dikasih kesempatan tenggang waktu untuk menunggu. Tarobus, kata tarobbaso mana nih? Artinya menunggu. Ya. Menunggu di sini itu maksudnya apa? Maksudnya dia ditunggu selama arbaati ashhurin. 4 bulan. 4 bulan. Nah, 4 bulan untuk apa? Untuk segera membatalkan sumpahnya. Ya. Jadi ini masih hubungannya dengan sumpah. Sumpahnya di sini ini sumpah apa? Sumpah. Berarti sumpah yang buruk kan, tidak bagus. Ya. Maka dia ditunggu di dalam agama Islam ini, ditunggu untuk bersegera merujuk perkataannya. Berarti membatalkan
Empat. Sumpahnya 4 bulan. Nah, kalau 4 bulan dia nggak merujuk bagaimana? Langsung dia bukan dicerai, dihadapkan ke pengadilan atau dihadapkan ke walinya untuk dikasih keputusan. Kamu mau mencerai atau mau merujuk perkataan kamu gitu. Nah, gitu ya. Jadi 4 bulan. Kalau zaman dulu itu sampai tahunan. Nah, ini kan membahayakan istri, juga membahayakan hubungan keluarga, anak-anaknya gimana gitu kan. Menggantung jadi. Apa? Menggantung. Dicerai tidak. Iya, dicerai betul. Tidak. Iya, belum nikah digantung aja nggak enak, apalagi udah nikah kan. Jadi Islam itu mengatur permasalahan-permasalahan kecil pun diatur ya. Arba'ati apa artinya? 4 ashhurin bulan. Jadi 4 bulan udah kamu pikir-pikir cepat gitu. Kalau mau cerai, kalau mau dirujuk-rujuk gitu. Kadang kan orang kayak gitu, dia nggak mau berbuat baik dengan istrinya pun nggak mau. Maunya apa? Iya. Ashhur dari kata apa? Syahrun. Syahrul Ramadan. Jamaknya ashhur atau syuhur. Jamak apa? Jamak taksir. Bagus. Fa'in. Maka jika fa'u itu fa'a dari kata fa'a artinya itu ada. Roja'a fa'a ada roja'a. Artinya apa roja'a? Kembali. Iya, maksudnya dia itu kalau mereka kembali, tanda merekanya adalah wawu alif ini. Maksudnya kembali dari perkataannya. Maksudnya merujuk perkataannya. Jika dia kembali, maksudnya dia itu merujuk perkataannya, atau bisa kembali di sini maksudnya bertaubat. Bertaubat kan kembali. Kembali ke istri. Iya, kembali ke istrinya atau kembali menarik perkataannya. Fa inna maka sesungguhnya Allah Ghafurun Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Rahimun, Maha Penyayang. Nah, ini motivasi bagi suami yang melakukan perbuatan ini agar bersegera bertobat. Jangan terus-menerus. Karena kalau bertobat Allah akan mengampuni dan akan menyayangi. Ustaz, kalau orang mabok gimana ngomong sama istrinya, gue ceraiin, tapi dia masih serumah aja, masih nyampur gimana? Kalau mabok itu ada hukumnya sendiri itu. Hukum orang mabok menceraikan istrinya. Itu tadi gue ceraiin lo, itu ancaman atau itu ancaman atau benar-benar pernyataan? Udah keseringan banget tuh Ustaz. Dulu pernah tetangga saya ada yang kayak begitu, kontrak di sebelah saya. Kedengarannya kok gue ceraiin melulu kata saya gitu. Astagfirullah. Iya, gue ceraiin, tapi apa sekarang? Masih. Dia udah nggak aturan lagi tuh. Kata cerai udah nggak ada lagi ya. Kalau cerai itu harus dengan kalimat yang tegas. Tapi kalau hanya ancaman-ancaman belum jatuh. Harus tegas. Kamu sekarang saya cerai. Nah, itu kan tegas. Tapi kalau gue cerain lo, nah, itu kan ancaman doang. Itu kan ya. Ustaz Lamar Jakarta udah bisa ngomong dulu ya. Iya. Tiap hari denger gue lulu. Gue cerain lo katanya gitu. Aduh kata saya. Untuk pergi dari tempat saya. Terus sekarang udah pindah jauh. Setiap hari dulu saya Ustaz punya tetangga kayak begitu. Oh, mabok pagi sore. Pusing. Istri mau terus rimatin. Ya, alhamdulillah. Silakan. Pak Muhammad, silakan. Pak Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ustaz. Ya, silakan, Pak. Dengar, Ustaz. Dengar. Yes. Ya, udah jelas biasanya kan. Biasanya nggak jelas.
Lillazina bagi orang-orang yu'luna yang menceraikan. Mensumpah tidak menggauli istri. Menyumpah istrinya. Min nisaihim dari Kepada. Minnya di sini artinya kepada. Kepada istri. Min nisaihim kepada istri mereka. Iya. Tarabbusu dia menunggu Ya. 4 bulan. Iya. Fa'u maka jika dia kembali Mereka fa'inallah maka sesungguhnya Allah Ghafurun maha pengampun Rahim lagi maha penyayang. Iya, mumtaz. Bagus. Ini Ghafurur Rahim ini udah sering banget ya. Jadi nggak usah dibahas. Ya, sering. Wa in azamun talaqa fa innallaha sami'un alim. Wa in talaqa fa Innallaha sami'un alim. Ya. Wa artinya dan in artinya Jika azamu azam bukan bercita-cita ya azamnya. bertekad. Azam bertekad ya. Bertekad. Azamu dari kata azama. Azama. Azam. Nah, artinya bertekad. Bertekad. Wawu alif artinya apa? Mereka. Dan jika mereka bertekad at-talaqo menolak menceraikan. Ya, jadi kalau memang dia bertekad untuk menceraikan, kalau tadi kan fa'u apa tadi? kembali. Ya. Kalau kembali menarik istrinya, ya Allah akan memberi ampunan, Allah akan menyayangi dia. Tapi kalau dia bertekad atau sebaliknya ingin mentalak, fa inna Maka sesungguhnya Allah sami'un Maha mendengar, sami'un alimun. Maha mengetahui. Ya, artinya Allah itu mendengar semua apa yang rahasia dan Allah mengetahui semua yang ada rahasianya di hati mereka. Gitu. Isi hati gitu. Ya udah silakan kalau mau mencerai, Allah tahu kok apa rencana si suami itu, apa tujuannya mencerainya gitu ya. Mau kawin lagi. Allahu a'lam. Silakan ya. Silakan Pak Bu. Ya, coba siapa nih? Sweet Yuk Ibu. Nur Raya. Nur Raya aja. Ya. Ya, boleh deh. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in azamu talaqo fa innallaha sami'un alim. Dan jika azamu bertekad mereka bertekad mentalak sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Iya, bagus. Alhamdulillah. Sami'un alim ini sering banget ya, jadi nggak usah dibahas. Lanjutnya. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Silakan. Wal mutallaqatu yatarabbasna
anfusihinna salasata quru. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin. Wala yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihin in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. in kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir. Wa artinya apa? Dan Al-mutallaqat. menolak Mutallaqat apa artinya? mentalak tadi ya. Wanita-wanita yang ditalak. Wanita-wanita yang ditalak. Iya. Dan wanita-wanita yang ditalak ata ya. Wanita-wanita yang dicerai. Dari kata apa? Talaqa yutalliqu. Artinya itu mentalak. Talaqa itu mentalak. Talaqa yutalliqu. Sama seperti allama yu'allimu, satu pola. Nah, kalau mutallak ini isim maf'ulnya. Kalau ada tak marbuto ini berarti perempuan. Mutallaqah wanita yang ditalak. Mutallaqatun wanita yang ditalak. Kalau jamaknya mutallaqat. Tun. Ini jamak apa? Mu'annas salim. Mu'annas salim. Alif ta. Dan wanita-wanita yang ditalak, ya, artinya para istri-istri yang ditalak, ya tarabbasna. Mereka menunggu. Dari kata apa? Tarabbaso. Ya, fi'il mudhari'nya ya tarabbasu. Ini ada nun, ini kenapa ada na? Ya tarabbasna. Karena hunna. Mereka perempuan itu awalan ya, akhiran na. Ya. Kalau hum laki-laki ya tarabbasuna. Kalau perempuan ya tarabbasna. Dan para wanita yang ditalak mereka menunggu. Menunggu apa maksudnya? Menunggu iddah. Bi anfusihinna. Dengan diri-diri mereka. Dengan diri-diri mereka. Anfus dari kata apa? Anfus. Dari nafsun. Ya, nafsun. Menunggu berapa lama? Salah sata. Tiga kali kurut. Tiga kali suci. 3 kali suci. Iya, 3 kali sucian. Jadi setelah ditalak, maka tunggu 3 kali suci berikutnya. Kalau sudah sampai 3 kali suci berikutnya, maka iddahnya selesai. Ya, kalau suaminya mau merujuk, maka harus diakad baru. Iya, karena iddahnya sudah selesai. Harus akad baru. Tapi kalau belum selesai, dia bisa merujuk tanpa harus akad baru. Kalau 3 quru berapa lama? 3 kali sucian berapa bulan, Bu? 3 bulan. 3 bulan ya, sekitar 3 bulan lah. Tapi kadang ada wanita yang mungkin haidnya tidak teratur gitu ya. Gitu. Wala. Dan janganlah. Jangan atau tidak? Jangan.
Tidak. Jangan. Tidak. Kalau setelahnya ada tak berarti Non jangan. boleh. Iya. Ini kan Oh, setelahnya dan ya. tidak. Berarti Oh, iya. tidak. Tidak. Wala yahillu. Ya, janganlah dia Dan tidak halal. Yahillu dari kata apa? halal. Halal. Halla yahillu. Ayu. Halla yahillu. Ini artinya halal. Halla yahillu halalan. Masternya halal. Wala yahillu dan tidak halal lahunna bagi mereka Itu bagi mereka. Mereka siapa? wanita-wanita itu. Iya, wanita-wanita tadi, istri-istri tadi. An Jika untuk yaktumna. mereka sembunyikannya. Mereka menyembunyikan. Dari kata apa asalnya? Katama. Katama, bagus. Katama yaktumu. Kalau mereka yaktumna. Iya. Mereka menyembunyikan ma Apa yang khalaqallahu. Allah ciptakan. Ya, ini Allah dulu yang diterjemahkan karena dia sebagai subjek. Ini khalaqa fi'il. Fi'il kemudian Allahu fa'il. Iya. Fi'il plus fa'il. Apa yang Allah ciptakan fi di dalam arhamihinna. rahim mereka. Ya, arham ini jamak dari kata Rahim. rahimun. Rahim. Rahimun arham. Makanya ada istilah silaturrahim. Menyambung rahim. Kenapa menyambung rahim? Ya, Kak, maksudnya menyambung orang-orang yang ada hubungan rahim dengan kita karena keluar dari rahim yang sama gitu. Semua kita satu nenek, satu kakek. Iya, kan rahimnya sama. Jamaknya arham. Jamak apa? Jamak taksir. Jamak taksir. Bagus. Rahimun arham. Dan tidak halal bagi wanita untuk menyembunyikan apa yang Allah ciptakan di dalam rahim-rahim mereka. Maksudnya kalau sedang hamil. Kalau dia ditalak, kemudian hamil, idahnya beda. Idahnya tidak 3 kali sucian, tapi sampai melahirkan. Nah, kalau wanita itu hamil, harus bilang, Mas, saya hamil. Berarti idahnya sampai melahirkan yang harusnya 3 sucian. Nah, ternyata lebih lama, sampai 9 bulan seumpama. Berarti kan? Jadi nggak jadi talak dong ya? Enggak, tetap jadi, cuma idahnya lebih lama. Menunggunya lebih lama gitu. Nah, mungkin ada istri yang udahlah saya pengen pisah aja cepet-cepet. Akhirnya apa? Dia nggak bilang kalau sedang hamil. Ya kan? Nah itu Pak Ustadz. Ya harus bilang. Jujur. Jangan disembunyikan, tidak boleh. Ustadz, berarti kan dia menunggu sampai melahirkan. Ya Pak Ustadz, kalau dia sembunyikan. Bisa itu Ustadz, kan menunggu. Gimana satu-satu Bu? Satu-satu gimana? Kan menunggu kalau dia hamil, berarti kan menunggu sampai melahirkan. Sebelum melahirkan udah hamil 7 bulan, nah istrinya minta rujuk lagi, berarti nggak usah pakai akad. Oh, kalau tinggal 2 bulan melahirkan gitu. Nah, kemudian dia merujuk sebelum lahir. Ya nggak perlu akad, kan sudah dirujuk sebelum idahnya selesai. Iya. Maka kan tadi kan di atas tadi kan harus 4 bulan atau di sini 3 bulan gitu. Kan ini udah lewat dari 3 bulan itu, Ustaz. Ya, jadi kalau seumpama dia belum lahir atau belum selesai idahnya, dia mau udah rujuk duluan sebelum idah selesai, maka otomatis balik, nggak perlu akad lagi. Nah, jadi boleh ya. Bagus malah gitu kan, kasihan anak lahir nggak ada suami, nggak ada ayah kan, kasihan kan. Iya. In artinya apa? Jika. Kunna adalah kunna ini domirnya apa ini?
Karena. Karena. Ya, fiilnya karena. Domirnya apa? Domirnya Mereka. Hunna. Hunna. Ya, domirnya itu hunna. Mereka. Mereka perempuan. Kalau mereka laki-laki kan kanu nanti jadinya. Kalau perempuan kunna. Jika mereka perempuan adalah yu'minna. Mereka beriman. Mereka beriman. Nah, ini ada tasdid. Kenapa ada tasdid? Karena hunna tadi. Karena untuk perempuan hunna tadi. Karena nunnya asalnya kan 2. Asalnya nunnya 2, kemudian diidgham jadi tasdid. Jika mereka adalah beriman billahi kepada Allah wal yaumil akhir Dan hari akhir. Nah, ini apa namanya? Wanti-wanti atau teguran bagi orang-orang atau wanita-wanita yang beriman. Kalau memang benar-benar beriman kepada Allah, maka ikutilah aturan Allah. Kalau ada hamil di dalam jabang bayi di dalam rahimnya, ya bilang jangan disembunyikan gitu, biar hukumnya itu sesuai dengan ketentuan Allah. Itu ya. Oke, silakan Ibu Bapak. Siapa yang belum nih? Banyak ini yang belum. Ayo yang belum. Pak Muhammad udah? Suaranya udah nggak jelas Pak Muhammad. Pak Umar belum. Pak Umar, mana Pak Umar? Pak Umar izin tadi. Oh, izin. Iya, mertuanya sakit katanya. Oh, syafahullah. Silakan Ibu atau Pak Gunarso. Pak Gun. Ya Ustadz, ini lagi sakit juga ini Ustadz. Masya Allah, syafakallah. Lekas sembuh, semoga Kita lekas itu sembuh. Pak Abdullah udah sembuh kali ya, udah sehat ya. Siapa? Pak Abdullah yang kemarin itu kan udah lama Pak Ustadz. Oh iya Pak Abdullah. Udah sehat kali ya. Silakan Pak Gun. Ya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu, dan wanita-wanita yang ditalak ya tarabbasuna, mereka menunggu bi amfusihin, dengan diri-diri mereka, salasata 3 kuruin, 3 kali suci. Wala, dan tidaklah yahillu halal lahunna bagi mereka jika yaktumna untuk yaktumna kata ma yaktumu, lupa Ustaz. Menyembunyikan. Oh, sifat mustahil bagi Nabi kan diantaranya kitman. Kitman itu menyembunyikan risalah. Ya, terus untuk menyembunyikan apa yang khalaqallahu, yang Allah ciptakan di dalam arhamihinna, di dalam rahim mereka, in jika kunna, mereka adalah yu'minna, mereka beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhir, dan hari akhir. Iya, mumtaz. Selanjutnya wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha. Walahunna mislul ladzi alaihinna
bil ma'ruf. Walahunna mislul ladzi alaihinna bil ma'ruf. Walirrijali alaihinna darajah. Walirrijali alaihinna darajah. Wallahu azizun hakim. Wallahu azizun hakim. Wa artinya apa? Bu'ulatu. Bu'ulah. Suami. Bu'ulah artinya suami. Bu'ulah. Ya, dari kata ba'lun. Ba'lun itu juga suami. Atau zaujun. Zaujun juga. Ini zaujun. Jadi, ini sinonim zaujun. Sinonimnya bu'ulah. Wa bu'ulatuhunna. Hunna artinya apa? Mereka perempuan. Para istri tadi. Dan suami-suami mereka ahakku. Berhak. Berhak. Nah, ini isim tafdil. Isim tafdil. Hakun ahakku. Lebih berhak. Iya, bagus. Lebih berhak. Ya, suami mereka itu lebih berhak dengan radda yaruddu. Mengembalikan. Artinya radda ini artinya mengembalikan. Radda yaruddu. Hinna. Mereka perempuan. Mereka. Maksudnya mengembalikan itu merujuk. Roja'a. Rodda itu artinya bisa roja'a sama. Rodda artinya roja'a. Merujuk. Rujuk kan bahasa Arab. Dari kata roja'a. Dan suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka. Di dalam zalika. Demikian itu. Nah, di dalam itu maksudnya dalam permasalahan itu tadi. Artinya hak rujuk itu sama siapa? Suami. Jadi kalau istri nggak ada hak rujuk. Walaupun istrinya nggak mau rujuk, kalau suaminya mau rujuk ya jatuh rujuk gitu. Tapi kalau nggak mau, kalau nggak mau ya udah jatuh rujuk. Kalau nggak mau harus ke pengadilan. Itu kuasa laki-laki lebih besar. Iya, kuasa laki-laki. Kalau ternyata istrinya nggak mau ya berarti harus ke pengadilan. Nanti wali hakim yang mendamaikan atau menentukan memutuskan keputusannya. Jika aradu kembali. Arada yuridu iradah. Menginginkan atau menghendaki. Muridun. Ini salah satu sifat wajib Allah kan muridun. Muridun nantinya berkehendak. Atau aroda, fiilnya aroda, artinya berkehendak. Jika mereka berkehendak, islahan. Perbaikan. Ya, mungkin suaminya berniat untuk memperbaiki hubungan keluarganya lagi sehingga dirujuk. Bagus itu. Maka dia boleh merujuk. Ya, islah itu kan mendamaikan atau memperbaiki. Gitu. Islah itu kan bahasa Indonesia itu. Udah islah saja. Bersama. Damai. Islah itu apa? Damai. Walahunna. Dan bagi mereka wanita mislu semisal alladzi alaihinna atas mereka. Nah, artinya dan hak untuk wanita itu seperti alladzi alaihin, seperti kewajiban atas mereka.
Artinya hak dan kewajiban harus seimbang. Seimbang. Iya. Kalau pakai ini lahunna itu berkaitan dengan hak yang diterima. Tapi kalau ala itu berkaitan dengan kewajiban. Gitu. Jadi istri itu dia punya kewajiban, dia juga harus diberi hak gitu. Apa kewajibannya? Melayani suami, melayani anak-anak. Nah, dia juga punya hak apa? Diberi nafkah, diberi nafkah lahir batin gitu. Seimbang antara keduanya. Gitu. Jangan berat sebelah. Bil ma'ruf, apa artinya bil ma'ruf? Dengan baik. Dengan baik. Ma'ruf itu yang baik. Kebalikannya mungkar. Walir rijal, wiri rijali. Laki-laki. Maksudnya laki-laki siapa? Suami. Ya, para suami. Rijal dari kata apa? Rijalun. Kalau rijlun kaki. Rijlun kaki. Apa? Kalau rijlun jamaknya arjul. Rojulun rijalun. Rojali. Kalau bahasa Betawinya rojali. Rojulun ya, artinya laki, men artinya. Dan bagi para lelaki, para suami, alaihinna, atas mereka. Atas mereka, di atas siapa? Perempuan atau di atas perempuan. Jadi posisinya laki-laki itu di atas perempuan. Berapa posisinya? Darajatun. Derajatnya. Satu derajat lebih tinggi. Iya, satu derajat lebih tinggi di atas perempuan. Makanya suami itu yang punya hak mentalak atau merujuk, ya, karena dia derajatnya di atas, satu derajat di atas istrinya, gitu. Nah, ini hukum agamanya seperti itu. Nah, kalau nanti dibalik, nanti bisa apa? Keluarga bisa berantakan. Gitu. Arijal qawamu. Iya, karena laki-laki itu kan pemimpin. Jangan dibalik. Anisa'u qawamu nanti berantakan. Gitu. Wallahu dan Allah azizun maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. Artinya Allah itu menentukan aturan-aturan seperti itu atas kebijaksanaan Allah. Karena memang fitrah manusia kan laki-laki itu fitrahnya memimpin, sukanya. Kalau perempuan sukanya itu dipimpin atau diayomi. Ya enggak? Iya, betul. Wanita kan sukanya diayomi, tapi kalau laki-laki mengayomi. Ya, memimpin gitu. Itu fitrahnya memang seperti itu. Jadi Allah jadikan sunatullahnya seperti itu. Jangan dibalik. Istrinya yang mengayomi, suaminya diayomi. Ya, istrinya pergi ke Arab sana bekerja capek-capek, suaminya di rumah cuma ongkang-ongkang kaki. Nah, itu kebalikan, nanti bahaya yang seperti itu. Kalau suaminya rela, Pak Ustadz gimana Pak Ustadz? Suaminya rela, istrinya rela kali atau gimana? Suaminya rela nggak apa-apa, umpamanya kamu ya tadi ke Arab apa gitu. Tapi yang punya kewajiban itu adalah punya kewajiban menafkahi adalah suami gitu. Terpaksa mungkin Ustaz. Iya, kalau terpaksa suami itu tidak boleh nganggur, dia harus usaha juga. Kalau dia bisa masih bisa bekerja, kecuali kalau naudzubillah ya suaminya cacat, nggak bisa bekerja, cuma di rumah aja. Terus istri nggak bisa kerja, istri bisa kerja tapi kerjanya harus seperti itu. Ya udah, yang penting halal gitu kan. Tapi kalau suami bisa kerja, dia cuma males aja, suami jadi pajangan rumah doang. Ya Allah. Naudzubillah. Banyak sekarang Ustaz. Iya. Pak Ustadz, kalau yang itu Pak Ustadz itu pemimpin wanita kita kan udah banyak, ini gimana tuh Pak Ustadz?
Ya, kalau bisa jangan dipilih kalau ada pemimpin wanita. Jangan dipilih. Kan wali kota. Iya, karena tabiat wanita itu kan dipimpin, diayomi gitu. Boleh ya Pak Ustadz? Hah? Nggak boleh atau memang dilarang apa bagaimana Pak Ya, Ustadz? kalau boleh nggak bolehnya nanti pembahasannya panjang di dalam bab fikih ya. Cuma mayoritas ulama kan tidak membolehkan. Lebih baik kalau masih ada laki-laki yang memang dia itu sanggup, ya kan? Terus dia juga amanah, ya lebih baik laki-laki. Kalau dia jadi pemimpin di sekolah perempuan gimana? Kalau pemimpin sekolah beda skalanya. Skalanya beda. Kalau pemimpin negara kan beda banget sama pemimpin sekolah. Tuh. Baik, lanjut ya. Ini siapa silakan? Silakan Ibu Dede. Wa'ulatuhunna, dan suami-suami wanita-wanita yang ditalak ahakku lebih berhak untuk merujuk atau untuk kembali gitu ya Ustaz. Ya, merujuk. Fi dzalika, di dalam yang itu dalam masalah itu, masalah perceraian maksudnya. Terus apabila mereka menghendaki Islam, perdamaian atau perbaikan. Walahunna, dan bagi mereka wanita-wanita mislu seperti ladzi alaihinna, atas wanita-wanita itu yang ditolak ya Ustaz. Jadi dan mereka wanita-wanita itu seperti juga bagi mereka. Iya, kalau lahun pakai la artinya hak. Artinya hak bagi mereka itu seperti kewajiban bagi mereka. Kewajiban bagi mereka. Ya. Harus ditunaikan dengan ma'ruf. Bil ma'ruf, dengan baik. Walir rijali, dan untuk suami-suami alaihi, atas mereka wanita-wanita itu. Di atas wanita. Di atas wanita. Satu derajat lebih tinggi. Azizun, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. Ya, selanjutnya at-talaqu marratan. At-talaqu marratan. Fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Wa amsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'a. Ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Syai'an illa an yakhafa alla yuqima hududallah. Baik, at-talaqu artinya apa? Tolak. Mentolak atau mencerai. Marrotan. Marrotani. Dua kali. Kalau sekali marrotun.
Marrotun pakai ta marbutoh. Kalau 2 kali marrotani. Kesempatan talak, maksudnya talak yang bisa dirujuk ya. Itu marrotani. 2 kali. 2 kali. Kalau sudah 3 kali, wah. Harus udah nikah lagi. nggak bisa dirujuk kecuali kalau istrinya nikah dengan laki-laki lain, lalu dicerai sama laki-laki itu, lalu lagi gitu. Nah, kita nikahi lagi. Ya Allah. Tapi boleh salah satu aja Ustaz, kalau nggak harus dua-duanya, suami nikah lagi, perempuan nikah lagi, bukan gitu Ustaz ya? Salah satu istrinya aja. Istrinya aja. Jadi istrinya aja, yang penting dia itu nikah lagi, kemudian sudah berhubungan badan, kemudian dicerai sama suami barunya, kemudian setelah habis iddahnya dinikahlah sama kita lagi. Tapi nggak boleh rekayasa. Iya. Ada yang bayaran itu. Nggak boleh gitu. Harus natural, harus alami. Sangkain yang laki-laki itu harus nikah juga Ustaz. Jadi hanya kalau laki-lakinya nggak harus. Baru tahu Ustaz. Nggak harus. Oke, jadi talak itu 2 kali kesempatannya. Setelah itu faimsakun. Maka atau lalu, fa-nya boleh artinya lalu. Lalu setelah itu imsak. Menahan. Imsak apa? Menahan. Maksudnya menahan itu merujuk ya. Ditahan. Ya. Imsak dari kata apa? Amsaka yumsiku imsakan. Kalau amsik apa amsik? Amsik tahanlah. Tahanlah. Ya, amsik tahanlah. Ya. Kalau puasa kan ada istilah imsak karena itu waktu untuk menahan. Menahan makan minum. Nah, di sini yang ditahan itu maksudnya istrinya. Ditahan dalam ikatan pernikahan. Bima'rufin. Dengan baik. Jadi menahan pun jangan asal menahan. Dia rujuk tapi masih disakiti istrinya. Tidak diperbaiki hubungan anunya. Lah ini nggak boleh. Kalau mau dirujuk pun harus niat untuk memperbaiki dengan ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf. Atau tasrihun. Arroha yusarrihu. Tasrihan. Tasrih apa artinya? Melepaskan. Kebalikannya imsak. Menahan ya Om. Kalau kata menahan atau melepas. Ya, kalau imsak menahan, tasrih melepaskan. Kalau melepaskan ya udah dicerai. Membiarkan Ustaz ya. Jadi dilepaskan itu ya hubungan ikatan pernikahannya dilepas. Berarti udah cerai total. Tapi dengan cara apa? Ihsan. Ihsan. Jadi Islam itu mengajarkan kita bersatu dengan cara yang baik, bercerai pun dengan cara yang baik begitu. Wala dan tidak yahillu dihalalkan dan tidak halal. Halla yahillu artinya halal. Lakum bagi kalian untuk atau bahwa tak khudu menghukum ya. Ini dari kata akhoda ya'khudhu. Akhoda ya'khudhu. Apa artinya? Akhoda mengambil. Mengambil. Bagus. Kalau yang menghukum tadi akhoda yu'akhidu. Oh iya. Kalian mengambil, tanda kaliannya apa? Alif. Tawawu alif. Dan tidak halal bagi kalian untuk mengambil, bagi kalian di sini para suami untuk mengambil mimma dari apa yang ataitumu. Kamu berikan kepada ini asalnya karena disambung jadi tumu. Ataitumu kalian berikan hunna kepada mereka. Maksudnya mahar.
Dan tidak halal bagi kalian para suami untuk mengambil apa yang kalian berikan kepada mereka, pada istri-istri, yaitu mahar. Atau yang lain setelah menikah kan mungkin dia ngasih hadiah ke istrinya. Ngasih apalah, ngasih mobil, ngasih rumah. Kalau udah dikasih jangan ditarik lagi saat cerai. Gitu. Syai'an. Sesuatu atau di sini artinya sedikit pun. Sedikit pun. Illa an. Untuk Ini sini bahwa artinya kecuali bahwa ya khofa. Khofa ya khofa. Ini dua orang ini. Ya khofani asalnya. Kecuali mereka berdua takut. An Allah. Mereka berdua ini tadi suami dan istri itu, Ustaz. Ya, suami istri. Kecuali mereka berdua takut Allah Allah bahwa tidak. Ini asalnya an ditambah la. Jadinya Allah. An la. Bahwa tidak yuqima. Mendirikan. Menegakkan atau mendirikan hududallah. Hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah. Maksudnya bagaimana? Tadi kan kita nggak boleh, istri nggak boleh diambil uang maharnya yang sudah dikasihkan kan. Nggak boleh diambil lagi oleh suaminya. Nah, ada pengecualian. Kalau ternyata suami nggak mau mentalak. Nah, tapi dia seumpama suka berbuat KDART. Nah, maka si istri boleh memberikan maharnya, mengembalikan maharnya, tetapi dengan syarat suami mentalak istrinya. Itu namanya khulu. Rugi atau kembaliin maharnya. Ya, kan daripada dia seumur hidup tinggal sama suami yang menyakiti terus kan, udahlah nih maharnya saya kembaliin, tapi kita ke pengadilan, kamu nyerahin saya, gitu. Lebih baik kayak gitu, harta kan bisa dicari lagi gitu kan. Nah, maka boleh kalau ternyata mereka takut tidak bisa menegakkan hukum-hukum Allah. Hukum-hukum Allah gimana? Yaitu tadi suaminya dia KDART, artinya istrinya pun mungkin nggak tahan, akhirnya melakukan juga gitu kan. Nah, akhirnya kan dua-duanya terjadi perang dunia. Maka lebih baik ya udah berikanlah mahar tadi yang sudah diberikan waktu nikah, tapi dengan syarat apa? Ceraikan saja gitu. Tapi ini cerai itu kan apa? Solusi terakhir ya. Iya, solusi terakhir lah. Kalau masih bisa damai dah. Nah. Oke, silakan. Ya, Mbak Fajri. Ya, aku menal 2 kali marotani fa'in aku menahan bima lebih baik ya sah. Bima'rufin dengan cara yang baik. Dengan baik autas tribun atau melepaskan ihsani dengan lebih baik juga Ustaz. Dengan baik juga, dengan cara yang baik. Wata dan tidak yahilu halal takum berpilihan an tu khudu tak khudu mengambil mereka mima kalian mengambil tak khudu kalian mengambil mima dari apa yang itu kalian berikan guna kepada mereka syai'an sesuatu sedikit pun illa kecuali an bahwa ya khafa mereka berdua takut ya khafa mereka berdua takut Allah an dan bahwa bahwa tidak yuqima
menegakkan tidak menegakkan hukum Allah. Iya, Gus. Selanjutnya fa'in khiftum, langsung aja ya. Fa'in artinya apa? Maka jika khiftum, kalian takut. Kalian takut. Ini dari kata apa? Khofa. Khofa ditambah tum atau antum jadi khiftum. Jika kalian takut, kalian di sini nih maksudnya ini untuk para ini wali-walinya ini. Ya, ada keluarganya yang yang berperan. Jika kalian takut, wahai para keluarga atau para wali-wali dari kedua ini mempelai, Allah bahwa tidak yuqima mereka berdua menegakkan ya, suami istri tadi ya, hududallah, hukum-hukum Allah. Ini artinya udah nggak bisa damai lagi nih, ya, tidak bisa diperbaiki lagi. Ngumpul perang lagi, udah selalu perang lagi. Maka ya, fala junaha, maka tidaklah berdosa. Maka tiada dosa. Junah itu artinya dosa. Zambun juga dosa. Zambun dosa. Ismun dosa juga. Dosa bahasa Arabnya itu banyak. Zambun, ismun, khotiatun, sayyiatun, itu juga dosa. Alaihima, atas keduanya suami istri tadi ya, tidak berdosa bagi keduanya ini. Fima, dengan apa yang atas apa, atau pada apa yang iftadat. Iftadat itu menebus. Dari kata iftada. Iftada yaftadi artinya menebus. Maksudnya menebus apa ini? Maka tidak berdosa pada apa yang wanita itu tebus. Ini kan tak kan wanita nih. Berarti kan istrinya. Maksudnya membayar tadi, mahar tadi. Jadi uang mahar yang dikembalikan itu seperti tebusan. Menebus dirinya. Udahlah Mas, saya nggak kuat sama sama lo. Gue udah nggak kuat sama lo. Nih, saya tebus. Aja gue. Iya. Cerain aja gue. Nah, ini saya tebus diri saya gitu. Ya, bihi. Dengannya, maksudnya dengan mahar tadi ya. Tilka, itulah hududullah, hukum-hukum Allah. Hudud itu arti asalnya batasan-batasan ya. Tapi maksudnya di sini adalah aturan. Haddun hududun. Fala, maka jangan. Ini jangan karena setelahnya data. Ta'tadu. Ya'tadi. Melanggar atau melampaui. Kembalinya ke hudud. Hudud ini kan jamak taksir. Jamak taksir kan dihukumi mu'annas. Itulah hukum-hukum Allah. Makanya di sini pakainya tilka. Tilka ini kan mu'annas. Hudud ini jamak taksir tapi tidak berakal. Dia juga dihukumi mu'annas. Itu adalah hukum-hukum Allah. Maka janganlah kalian melampauinya atau melanggarnya. Waman. Dan barang siapa ya ta'adda melampaui hududallahi, hukum-hukum Allah, faulaika, maka mereka itu mereka al-zalimun, orang-orang yang zalim. Ya, orang-orang yang zalim. Nah, ini ancaman ya bagi orang-orang yang tidak mau menaati hukum Allah, maka mereka dikatakan oleh Allah adalah orang-orang yang zalim. Ya. Baik, silakan. Fa in khiftum alla yuqima hududallah. Ibu Neneng.
Ibu Neneng. Nenek pengen sekali dari tadi, tapi ada tamu dan mau pergi sekarang. Waduh. Sudah hati ini di HP saya. Rambutnya tadi makanya di mute tadi. Oke. Bu Yanti. Ya. Fa'in, maka jika khiftum, kalian takut Allah atas yukima, mereka Allah bahwa tidak. Bahwa tidak mereka yukima, mereka berdua menegakkan hudud Allah, aturan-aturan Allah, maka tidak junahun berdosa alaihima, maka tiada dosa. Tiada dosa bagi dosa alaihima bagi keduanya, alaihima bagi keduanya, bima atas apa yang iftadat tadi apa ya? Dia tebus. Oh iya, dia tebus bihi dengannya, tilka itulah hukum-hukum Allah, mafala maka jangan taduha maka tidaklah tebusan jangan kalian taduha melampauinya. Iya. Yes. Betul. Man barang siapa yata'adda melampaui hudud Allah, hukum-hukum Allah, faulaika maka mereka itulah humuz zalimun, orang yang zalim. Iya. Tas. Fa in talaqaha fala tahillu lahu. Oke, langsung ya. Fa in artinya apa? Jika talaqaha menceraikannya, siapa? Suami. Iya betul. Ini fa'ilnya adalah suami tadi. Fa'ilnya dia. Dia menolak. Maka jika dia mentolak apa? Perempuan istrinya tadi ya. Maka jika si suami menceraikan istrinya, fala maka tidak tahilu halal. Nah, di sini la-nya tidak. Karena akhirnya bukan sukun. Kalau akhirnya bukan sukun, maka artinya tidak. Fala tahilu maka tidaklah halal. Siapa yang tidak halal? Ini kan butuh fa'il. Ada fi'il, butuh fa'il. Awalan ta ini artinya siapa ini? Dia perempuan. Kalau dia perempuan juga awalannya tak. Ya. Maka tidaklah wanita itu halal lahu baginya hunya kembali ke suami tadi. Nah, ini pentingnya domir di sini ini. Jadi maka wanita itu sudah tidak halal bagi laki-laki tadi karena sudah terpisah. Iya, sudah terpisah. Maksudnya tolaqoha di sini adalah talak yang ketiga. Sudah. Talak ketiga berarti sudah apa? Sudah akhir. Ya, kesempatan terakhir sudah dipakai. Ya, kalau di masyarakat ada yang 100 kali, ada yang 1000 kali. Yang orang mabok tadi Ustaz. Iya. Orang mabok tadi hari. Iya. Alhamdulillah ya. Min dari ba'du sudah. Kalau ada ba'da akhirnya dhammah itu ada yang dibuang. Ya, yang dibuang itu bisa hu atau bisa zalika. Ya, artinya ba'dahu atau ba'da zalika. Oh ini. Ya. Kalau ada dhammah deh. Ya, kalau ada ba'da akhirnya dhammah berarti ada yang dibuang. Ba'du berarti ba'dahu atau ba'da zalika gitu. Maka jika suami mentalak istrinya yang terakhir, maka istri tidak halal bagi dia dari sesudah itu. Dari sesudah itu, pentalakan itu. Hatta sehingga atau sampai tangkiha. Perempuan itu menikah. Perempuan itu menikah. Tanda perempuannya mana? Tak. Ta ini kan domir hiya ya. Hiya itu kalau arti tandanya juga pakai tak seperti anta. Hiya perempuan.
Sehingga dia perempuan menikah zaujan dengan lelaki, dengan suami ghairahu yang lain. Nah, tapi yang lain bukan yang pertama tadi. Jadi dia harus menikah dengan laki-laki lain lagi. Ya Allah. Fa'in. Maka jika tolaqoha. Nah, ini tolako siapa fa'ilnya? Ini suami yang kedua. Suami yang kedua zaujan ini. Maka jika atau lalu, fa-nya bisa diartikan lalu. Lalu jika suami kedua mentalakha. Dia perempuan tadi. Dia perempuan tadi. Fala junaha. Maka tidaklah berdosa alaihima. Bagi mereka berdua. Mereka berdua itu siapa? Yang baru. Hai, yang lama. Kalau ini yang lama. Iya. Karena setelahnya ada an yataroja'a. Balik lagi. Untuk balik lagi. Iya, jadi kayak tadi yang saya katakan, kalau mau balik lagi, maka syaratnya istrinya itu harus nikah dulu dengan laki-laki lain. Setelah itu dicerai oleh laki-laki itu, baru nanti setelah itu suami lamanya itu nikahin dia lagi, balik lagi. Baliknya tapi harus pakai nikah lagi. Itu. Nggak direncanakan ya Pak Ustadz? Nggak boleh direncanakan. Kalau direncanakan nggak boleh, itu nikah muhalil, itu haram hukumnya. Nikah muhalil. Namanya nikah muhalil. Biar balik. Ya Allah. Makanya permasalahan cerai itu bukan permasalahan sederhana. Harus hati-hati, harus jaga mulut. Ya. Kalau cerai itu kan seriusnya itu dianggap serius, bercandanya dianggap serius. Di dalam Islam itu ada 3 perkara yang jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Seriusnya dianggap serius, bercandanya juga dianggap serius. Yaitu at-tolak, war-raja'ah, wan nikah. Tolak, kemudian rujuk, dan nikah. Makanya kalau nikah jangan main-main. Talak juga jangan main-main. Karena kalau kita bercanda itu sudah jatuh. Bercandanya saja sudah jatuh. In apa? Jika zonna ya zunnu, apa artinya? Husnuzon apa? Prasangka baik. Ya, prasangka baik. Zonna berarti apa? Mereka berprasangka. Prasangka. Ini ada alif menunjukkan bahwa pelakunya huma. Humanya siapa? Mereka berdua ini. Suami istri tadi. Jika mereka berdua, suami lama dan istri tadi, mengira atau berprasangka ya, an yuqima, bahwa yuqima, mereka berdua menegakkan hududallah. Hukum Allah. Ya, jadi artinya kalau dia sudah yakin di dalam dirinya, saya kalau nikah dengan dia lagi, saya insya Allah bisa menegakkan hukum Allah. Saya tidak akan KDART lagi, gitu kan. Saya akan bertaubat dan seterusnya. Maka silakan, tidak berdosa untuk untuk kembali. Watilka Dan itu hududullah hukum Allah yubayyinuha, yang menerangkan di antara yubayyinu, menjelaskan kepada mereka ya. Iya, menjelaskannya. Hanya kembali kemana? mereka laki-laki. Hudud tadi. Ya, hukum Allah. Fa'ilnya siapa? Yubayyinu, fa'ilnya siapa? Allah. Ya.
Allah atau dia. Dia menjelaskan hukum-hukumnya ya liqaumin kepada kaum ya'lamun yang mengetahuinya. Yang mengetahui, artinya yang berilmu. Allah menjelaskan hukum-hukumnya. Itulah hukum-hukum Allah. Dia menjelaskannya untuk kaum yang mau berilmu atau kaum yang berilmu. Artinya kalau ya, artinya kalau kita ingin menjadi orang-orang yang taat kepada Allah, maka harus berilmu. Ya, orang mau menjadi ahli ibadah tanpa ilmu ya nggak bisa. Harus berilmu, harus belajar gitu. Baik, silakan. Yang belum? Lama banget itu bunyi. Muhammad dulu. Dede itu siapa Dede? Ibu Dede sudah tadi. Muhammad Duri apa? Pak Muhammad sudah. Fajri ini. Mbak Fajri udah. Kasfiyah. Bu Kasfiyah? Kasfijah itu belum. Atau Bu Eli? Ulang lagi Bu Eli lah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in talaqaha, maka jika mentalaknya, ya Ustaz, mentalaknya, fala maka tidaklah tahilu dihalalkan lahu bagi. Ya, fala tahilu maka tidaklah halal lahu baginya min ba'du dari sesudahnya hatta sehingga tangkiha kalian menikah. Tangkiha dia perempuan menikah. Perempuan menikah zaujan laki-laki goiruhu yang lain. Fa'in maka jika tolaqaha menalaknya kembali ya kepada yang laki. Fala maka tidaklah junaha berdosa alaihima atas mereka berdua bahwa ya taroja'a kembali ya taroja'a kembali jika zona atau apa nih? Zona mereka berdua berprasangka bahwa yutima mereka menegakkan hududallah hukum-hukum Allah. Tilka dan itulah hududallah hukum-hukum Allah yubayyinuha yang menjelaskan kepadanya Allah menjelaskannya liqaumin kepada kaum ya'lamuna yang mengetahuinya. Yang mengetahui. Bagus. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Silakan, ada pertanyaan? Ustaz, artinya nuhafizuha itu apa Ustaz? Nuhafizuha kan hafizo ini ya Ustaz. Jaga. Kalau nuhafizuha kami menjaganya. Menjaganya. Tapi ini konteksnya begini Ustaz. Kemarin ada bahasa Arab ya. Konteksnya tentang rukun Islam. Kalau kami diperintahkan sholat 5 waktu gitu ya intinya ya. Tapi ujung-ujung ada wa nuhafizuha, kata saya apa ya? Jadi kami menjaganya. Al-Quran itu biasa Ustaz ya. Kami menjaganya tidak akan. Kalau wana'udzu kami minta perlindungan. Bukan. Wana apa sih? Wanadu
apa ya? Wa nad'u, kami menyeru. Bisa kami juga mengajak. Mengajak juga bisa ya? Iya, kami mengajak boleh. Wajibatu bisa juga wajib, bisa juga memerintahkan ya Ustaz. Wajibatu apa? Wajibatu yang intinya kewajiban orang Islam itu sholat 5 waktu gitu. Oh, kewajiban-kewajiban berarti. Wajibatu kewajiban-kewajiban. Kewajiban. Oh, ya. Oke. Di sini zona kenapa tidak menggunakan kata yakin ya? In donna, jika mereka berdua berprasangka. Kenapa tidak menggunakan yakin? Jika mereka berdua yakin bisa menegakkan hukum-hukum Allah. Mengira. Tadi mengira mungkin. Ya, mengira atau berprasangka. Karena yang namanya yakin itu tidak bisa. Kita mau menikahi seorang perempuan atau seorang laki-laki. Bisa nggak 100% yakin pasti kita akan bahagia? Nggak bisa kan? Pasti milik Allah. Jadi di sini menggunakan zona. Zona itu bertingkat-tingkat. Ada yang lemah, ada yang sedang, ada yang kuat gitu. Tapi yang dimaksud di sini adalah yang kuat, ya, prasangka yang kuat. Artinya mendekati keyakinan. Ya, jika dia itu berprasangka kuat bisa menegakkan hukum-hukum Allah gitu. Oke, ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada, alhamdulillah semoga semuanya diberikan kelancaran, kemudahan, kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam.